The name of the project it is actually Sadang. It is the combination of livelihood, community forestry, and adapting the new condition of the people. Sadang is the name of the big river. Dalam Sadang yang pertama adalah memastikan penghidupan para petani, para masyarakat di beberapa desa yang kita intervensi. Di pedesaan mereka mulai sadar bahwasanya perubahan iklim itu memang terjadi. Mereka mulai merasakan dampak-dampak terhadap perubahan iklim seperti turunnya produktivitas pertanian, kemudian beberapa komoditinya sampai gagal panen. Mereka menyiapkan bibit yang harusnya menghadapi musim kemarau, justru pada saat itu yang terjadi adalah musim hujan. Dampaknya banyak karena contohnya kemarin-kemarin penghasilan kopi kurang maksimal karena perubahan iklim musim hujan. Kedua yang kita lakukan adalah mendorong beberapa komoditi hutan untuk kemudian dikelola masyarakat melalui kelompok usaha perhutanan sosial. Di Toraja Utara kita mendorong pengelolaan kopi bukan saja hanya dengan menjual tiari tetapi mengelola hingga ke produk akhir yaitu bubuk. Karena dulu kita ditipu saja dengan tengkulak-tengkulak, tapi sekarang kita sudah olah sendiri, jadi ada keuntungan di situ. Ya itulah yang terutama yang berubah itu dari pola pikir, dari mindset masyarakat yang berubah. Ada peningkatan cara berpikir, dari cara bertani, dari cara mengelola hasil peta pertaniannya, dan dari cara pemasarannya. Di Kabupaten Nrekang kita mendorong pengolahan komoditas pangan hutan seperti kemiri, kemudian ada gadung, kemudian aren. Yang tadinya mereka menjual dalam bentuk biji, sekarang kita mendorong menjual dalam bentuk kemiri kupas. Kan selama ini kan susah kita pengelolaan kemiri karena manual kita pakai dalam 3 atau 4 hari dalam satu karungnya itu. Kalau sekarang ini mungkin kira menit. Kita tahu dengan tingkat kekeringannya itu akan bagus kalau kering baru kita masukkan di freezer. Kemudian untuk gula aren, kami mendorong kelompok usaha perhutanan sosial untuk mengelola aren menjadi gula aren cair, dan ini yang menjadi produk yang banyak diinginkan oleh para industri-industri makanan. Waktu kita tidak ada kegiatan, kita tidak tahu cara berbisnis atau cara pencarian kan rezeki begitu. Tapi sekarang kan karena adanya produk ini kita bisa belajar untuk bisnis sedikit demi sedikit ya. Ada satu jenis umbi tradisional yang kemudian kita dorong masyarakat untuk dikelola dan bisa dijadikan sebagai produk yang nantinya akan berkontribusi dalam peningkatan pendapatan. Porong ini kan masih waktu musim kemarau tidak ada kelihatan, tetapi setelah datang hujan itu sudah tumbuh subur. Untuk memastikan perbaikan dari wilayah hulu di daerah aliran Sungai Sadang, kita kemudian mendorong beberapa penanaman dilakukan di wilayah-wilayah yang dianggap kritis. Tanam adalah jenis MPTS, Multipurpose Tree Species, yang dimana hasilnya atau buahnya itu bisa kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Ada perbaikan dari segi keuangan untuk keluarga, ada buat jajan anak-anak terpenuhi, buat kebutuhan dapur juga terpenuhi. merasa sudah nyaman karena sudah tidak ada yang melarang kalau masuk hutan untuk mengerjakan kebun toh, dan sudah ada izin dari pemerintah. Kami sedang laksanakan sekarang apa yang dikasih seperti itu, alat-alat di sana semuanya itu yang kami sangat syukuri. Kami sangat berterima kasih sebanyak-banyaknya. Dua dampaknya juga ini karena antara sungai sama
laut begitu berdampak semua. Jadi itu kan aliran Sungai Sadang itu juga berhubungan semua sama pantai, jadi itu harus dijaga mulai dari atas sampai bawah. Jadi diawali dengan hulu yang semakin besar perubahan penggunaan lahan menimbulkan sebuah erosi besar sehingga berdampak pada hilir. Nah, erosi itu menjadi sedimentasi, kemudian terjadilah pendangkalan seperti ini. Nah, akibatnya itu akan bisa banjir, khususnya di Desa Babana, Paria, dan Salipolo. Jadi lahan-lahan yang masyarakat yang punya itu terdampak. Mulai dari perkebunan, tambak, itu semakin berkurang karena adanya pengikisan dari waktu ke waktu. Di beberapa lokasi yang kami intervensi ini, 80% itu petani salak. Ya. Di mana ibu-ibu di sini adalah petani, bukan laki-lakinya, karena yang tahu caranya mengawinkan salak itu. Kalau banjir itu akan membusuk. Tujuan dari program ini adalah bahwa membangun kesadaran masyarakat yang ada di sini, mulai dari menanam pohon di bantaran sungai, bukan lagi di wilayah-wilayah pertanian, karena pohon itu menjadi akar sebagai fondasi, sebagai supaya tidak terjadi percepatan pengikisan. Itu melakukan penanaman rumput raja seperti ini. Nah, rumput-rumput raja inilah yang akan mengikat sedimen menjadi daratan. Jadi daripada kita makan mentah, kita cari inovasi bagaimana caranya supaya bisa lain dari salak asli, ya itu kita bikin kerupuk. Insya Allah, karena ambisius ibu-ibu di sini, semangatnya ibu-ibu besar, dia ingin maju, dia ingin melaksanakan. Contohnya sekali kita produk, adanya tambahan penghasilan. Adanya tambahan penghasilan bagi kami, karena kami ini ibu-ibu dari yang ekonomi di bawah. Selain rumput raja yang dilakukan penanaman, ada penanaman mangrove yang kami lakukan di 3 desa. Saya selaku Ketua KPPI Desa Salipolo. Jadi ada banyak program yang kita jalankan kemarin di Desa Salipolo, termasuk di Desa Babana ini. Ada pendampingan, ada pelatihan, ada pembibitan mangrove dan penanaman mangrove juga. Yang pertama kita lakukan adalah dengan memfasilitasi izin pengelolaan izin pengelolaan yang berada dalam kawasan hutan melalui skema perhutanan sosial. Ya, apa yang kami pahami setelah pelatihan pendampingan kemarin itu ada fungsi mangrove juga, dan bagaimana masyarakat menggunakan mangrove itu untuk menahan sedimentasi dari pantai. Masyarakatnya dan semua stakeholder yang berkaitan itu sama-sama harus membangun kesadaran terkait adanya dampak dari perubahan iklim ini. I believe this project has a great potential for replicability, trying to expand the legal permits to have access of other areas to allow the social forestry aspect to be implemented in other areas of the watershed. Is also very important to strengthen the knowledge management part, the information sharing among very different stakeholders, to prove that successful interventions that can be sustained and scaled up in other areas of the watershed.